Surabaya ingin mempresentasikan hasil materi advokasi dan komunikasi kebijakan dengan dosen pengampu. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Zuri Silviana dengan NIM 11122001016 dengan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Sejawati dengan NIM 11122000039. Perkenalkan, nama saya Madinatul Mukarramah Mustalifah dengan NIM 11122000053. Hai, aku di sini akan menjelaskan terkait pengertian advokasi dan komunikasi kebijakan. Apa sih advokasi itu? Advokasi adalah upaya dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mengambil pengambilan keputusan, kebijakan, atau program publik atau pada kepentingan tertentu, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial, asasi, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang berproses untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan strategis mengenai suatu kebijakan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pembuatan kebijakan, media, dan kelompok pendekatan. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih apa aja pengertian advokasi dan komunikasi kebijakan. Sekarang, hubungan antara keduanya tuh apa sih dalam konteks kebijakan publik? Yang pertama yaitu advokasi. Satu, untuk menganalisis perubahan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Dua, bertujuan mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui penekanan, data, dan opini publik. Tiga, digunakan untuk masyarakat sivil atau kelompok kepentingan. Sedangkan komunikasi kebijakan yaitu satu, menjelaskan dan memperkuat narasi tentang perubahan kebijakan yang diadvokasikan. Dua, bertujuan menyampaikan informasi secara efektif agar diterima dan dipahami publik serta pemangku kepentingan lainnya. Tiga, digunakan untuk pemerintah atau lembaga pembuatan kebijakan. Materi yang kedua yaitu media dalam advokasi. Media ini terbagi menjadi dua, yaitu peran media massa dan peran media sosial. Yang pertama yaitu peran media massa dalam advokasi terbagi menjadi empat. Satu, memberikan legitimasi dan kredibilitas terhadap isu advokasi. Dua, mendorong pembuatan kebijakan merespon isu yang diliput secara luas. Tiga, menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat umum. Empat, memfasilitasi opini publik melalui editorial, meliput, dan diskusi panel. Ada lagi yaitu peran media sosial dalam advokasi yang terbagi menjadi empat. Satu, menyebarkan pesan advokasi secara cepat dan luas. Dua, membangun komunitas pendukung secara daring. Tiga, menggalang opini publik dan solidaritas global. Empat, menyediakan ruang dialog interaktif antara advokat dan kebijakan. Ada lagi yaitu strategi penggunaan media untuk kampanye kebijakan. Kampanye kebijakan adalah upaya terencana untuk membangun dukungan publik dan politik terhadap suatu kebijakan atau perubahan kebijakan. Berikut adalah beberapa strategi penggunaan media yang efektif dalam kampanye kebijakan. Satu, mengidentifikasi tujuan kampanye. Dua, pemetaan target audiens. Tiga, pemilihan saluran media yang sesuai. Empat, bangun relasi yang kuat dan emosional. Lima, melibatkan influencer dan tokoh masyarakat. 6. Gunakan visual dan konten kreatif. 7. Media monitoring dan evaluasi. Materi selanjutnya, etika dan tantangan dalam advokasi. Yang pertama, etika komunikasi dan advokasi. Etika komunikasi dalam advokasi merupakan prinsip moral dan standar perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku advokasi ketika menyampaikan pesan, memperjuangkan suatu isu, atau memengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks advokasi, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan, membina hubungan, dan menjamin bahwa pesan yang disampaikan benar, adil, serta tidak merugikan pihak lain. Etika yang baik dalam komunikasi advokasi mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu atau kelompok yang terlibat. Seorang advokat harus menghindari cara-cara manipulatif, provokatif, atau diskriminatif dan lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif berdasarkan data dan menghormati keberagaman pendapat. Selain itu, penting untuk menjaga netralitas terhadap konflik kepentingan serta tidak menyalahgunakan posisi atau informasi yang dimiliki demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Kedua, isu hoax dan manipulasi informasi dalam advokasi. Di era digital saat ini, salah satu tantangan yang terbesar dalam kegiatan advokasi adalah maraknya hoax atau informasi palsu dan manipulasi informasi. Hoax dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Bahkan tanpa proses verifikasi atau konfirmasi kebenaran, dalam konteks advokasi, hoax sangat berbahaya karena dapat membelokkan fokus isu yang memperjuangkan menyesatkan publik, menciptakan ketegangan sosial, dan pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap advokasi itu sendiri. Tidak jarang aktor-aktor tertentu menyebarkan hoax dengan sengaja untuk menggiring opini, menjatuhkan pihak lawan, atau membentuk narasi yang menguntungkan mereka secara politis atau ekonomis. Manipulasi informasi juga menjadi bentuk ancaman serius dengan advokasi. Hal ini terjadi ketika data atau fakta sengaja dipelintir, dipotong-potong, atau dipresentasikan secara tidak utuh agar menciptakan persepsi tertentu. Meskipun tujuan advokasi itu adalah untuk mengubah kebijakan atau mendorong perubahan sosial, penggunaan informasi yang dimanipulasi dapat menyebabkan distorsi realitas dan membahayakan integritas perjuangan advokasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku advokasi untuk memiliki literasi informasi yang tinggi, melakukan verifikasi fakta secara cermat, dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh dikompromikan, bahkan ketika menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu. Materi selanjutnya, advokasi di tingkat lokal dan tingkat internasional. Pendekatan advokasi di tingkat lokal cenderung lebih langsung dan berbasis komunitas. Fokus utamanya adalah pada isu-isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat secara nyata, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau hak atas tanah. Pendekatan lokal sering menggunakan metode partisipatif seperti dialog publik, kampanye media lokal, atau pertemuan tatap muka dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat akibat rumput sebagai subjek advokasi, bukan sekedar objek. Sementara itu, pendekatan advokasi di tingkat internasional lebih kompleks dan melibatkan diplomasi, jaringan global, serta dokumentasi berbasis data dan hak asasi manusia. Isu yang diangkat biasanya bersifat lintas negara atau memiliki implikasi global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, migrasi, atau pelanggaran HAM. Pendekatannya ini bersifat institusional dengan menggunakan laporan resmi, kampanye global, lobby di badan internasional seperti PBB, serta penggunaan media internasional dan platform digital global. Materi selanjutnya adalah praktik advokasi melibatkan beberapa tahap utama, yaitu 1. Analisis masalah, mengidentifikasi isu utama yang akan diadvokasikan dan mengumpulkan data pendukung. Yang kedua, penataan target, menentukan perubahan spesifik yang ingin dicapai, misalnya perubahan kebijakan, peraturan, atau perilaku masyarakat. Yang ketiga, pemetaan aktor, mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat atau berpengaruh dalam isu tersebut, termasuk pemangku kebijakan, masyarakat, dan media. Yang keempat, evaluasi dan ketimbangan, mengevaluasi hasil advokasi dan mencermati tindak lanjut agar perubahan yang diinginkan berkelanjutan. Yang kelima, mobilisasi dan pelaksanaan, melibatkan masyarakat atau kelompok sasaran untuk berpartisipasi aktif dalam advokasi. Selanjutnya, simulasi kampanye advokasi. Simulasi kampanye advokasi biasanya dilakukan dalam pelatihan atau workshop untuk melatih peserta memahami dan memperhatikan langkah-langkah simulasi kampanye advokasi ada 6. Yang pertama, pengantar dan pembagian kelompok. Yang kedua, identifikasi isu dan sasaran. Yang ketiga, penyusunan strategi kampanye. Yang keempat, pembuatan konten kampanye. Yang kelima, presentasi dan simulasi aksi. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Contoh skenario simulasi kampanye advokasi. Isunya adalah penolakan pernikahan anak di desa X. Targetnya pemerintah, desa, dan masyarakat. Strateginya adalah edukasi masyarakat melalui penyeluruhan dan media sosial. Yang kedua, lobby ke kepala desa melalui membuat peraturan desa tentang batas usia pernikahan. Yang ketiga, kampanye tanda tangan. Yang keempat, kebutuhan poster dan video singkat tentang dampak negatif pernikahan di usia dini. Simulasi, kelompok berperan sebagai tim advokasi yang melakukan audiensi dengan kepala desa. Yang kedua, satu kelompok lainnya berperan sebagai masyarakat yang diajak diskusi. Yang ketiga, presentasi hasil kampanye dan evaluasi bersama. Materi selanjutnya, indikator keberhasilan advokasi. Indikator keberhasilan advokasi dapat dibagi dalam beberapa kategori utama. 1. Input, ada
beberapa adanya sasaran yang jelas, 2, kesediaan bahan informasi atau advokasi yang mendalam, 3, kapasitas dan kepastian pelaku advokasi, yang keempat, pelatihan dan dukungan dari lembaga terkait, proses adanya rencana kegiatan yang jelas, pelaksanaan forum, jaringan, dan kerjasama antar pihak terkait. Yang ketiga, partisipasi aktif stakeholder dalam proses advokasi. Outputnya adalah meningkatkan kepedulian terhadap dan dukungan stakeholder. Yang kedua, terbitnya kebijakan, peraturan, instruksi, atau dokumen resmi isinya yang mendukung isu advokasi, misalnya komitmen politik dan dukungan nyata dari pengambilan keputusan. Dampaknya ada implementasi kebijakan yang dihasilkan dari advokasi, perubahan sikap dan pelaku masyarakat atau pemangku kepentingan, peningkatan akses layanan atau hak-hak yang diperjuangkan. Yang materi selanjutnya, pengukuran dampak advokasi. Pengukuran dampak advokasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana advokasi memberikan perubahan nyata, baik dalam kebijakan maupun kehidupan masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, 1, kerangka evaluasi dampak meliputi dimensi kebijakan, masyarakat sipil, dan demokrasi. Pengukuran dilakukan dengan melihat tujuan khusus, advokasi dampak, indikator, hasil, serta sarana verifikasi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi rutin dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan, serta menilai peran stakeholder. Yang kedua, metode SROI, Social Rule on Information. Yang ketiga, metode SROI, Social Rule on Information, digunakan untuk mengukur beserta dan diskusi dampak program advokasi secara kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan kesadaran dan perubahan sikap. Misalnya, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu tertentu atau perubahan penggunaan. Ini istilah oleh perbuatan kebijakan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.